jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu anugerah dan sukacita kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu hari Minggu 13 Maret 2022. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara dalam ibadah. Turut menyanyi ketika puji-pujian, membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak untuk berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, harap untuk tidak bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat dilakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya rindu pagi hari ini kita sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia adalah Allah yang dahsyat dan perkasa dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesali pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami akan tetap setia kepadamu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap oleh Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan sekali lagi, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dimuliakan ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa,
Kami berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja kita, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian, penghormatan, penyanjungan kami hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau adalah Raja bagi kami. Amin. Engkau adalah Tuhan bagi kami. Amin. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Amin. Engkau adalah Allah yang perkasa. Amin. Kami sungguh bangga menjadi milik-Mu ya Tuhan. Amin. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami rindu untuk berbuat bakti lewat pujian dan pengagungan kami. Mari Bapa, Engkau bertata di atas pujian kami saat ini. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. La 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 la. Ikat hatiku, Yesus, 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 Yesus. Nama itu ikat hatiku, dan hapus semua dosaku. Dia berhati yang baru, hati rasanya lenyapkan. Sejahtera Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. La 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 la. Nama itu ikat hatiku, katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, nama itu ikat hatiku, Dia hapus semua dosaku, Dia beri hati yang baru, hati rasanya lenyapkan. Sejahtera Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. La 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 la. Nama itu ikat hatiku, katakan Yesus, 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 Yesus. Nama itu ikat hatiku, Dia hapus semua dosaku, Dia beri hati yang baru, hati rasanya lenyapkan. Sejahtera Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. La la la. Saja jemaat Tuhan panggil berdiri. Mari bersama-sama kita datang pujian ini. La la la. Nama itu ikat hatiku, Yesus, 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 Yesus. Nama itu ikat hatiku, Dia hapus semua dosaku, Dia beri hati yang baru, hati rasanya lenyapkan. Sejahtera Dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah
padaku. Haleluya. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara? Nama siapa yang memikat hati kita? Nama Yesus. Nama siapa yang memikat hati kita? Nama Yesus. Nama siapa yang berkuasa? Nama siapa yang dahsyat? Nama Yesus. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Allah yang kita sembah. Tiada Allah yang berkuasa dan Allah yang bertahta atas hidup kita, atas semesta, dan atas segala sesuatu yang ada. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datang
duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang dalam ruangan maupun yang di luar ruangan, baik yang mengikuti live streaming di rumah secara online maupun juga dari beberapa kota, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara lain. Tuhan memberkati semuanya. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan jika ada yang baru pertama kali hadir supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon tidak keberatan, boleh berdiri sebentar. Ada yang baru pertama kali hadir, baik di dalam maupun di luar, puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Tolong dibantu lihat. Tuhan memberkati, kita akan doakan sebentar ya, puji nama Tuhan. Kita juga akan menyambut saudara-saudara kita yang berulang tahun, yang saya sebutkan namanya, kita akan doakan sebentar, silakan berdiri. Matthew Untu, Gilbert James Sanda, Lisa Daud, Shirley Mondolu, Mauricia Hargiani Wijaya, Rudi Horiono, Sulfikar Abjul, Pendeta Mendiati Setiawan atau Gembala, Samor Supari, Marlin Mango, Eki Mikael Theodorus, Cintaro Rudolfus, Patrick Kosmayandi. Luar banyak sekali ya. Puji Tuhan. Kita akan doakan saudara kita yang berulang tahun dan juga yang baru pertama kali hadir. Ada yang sudah hadir yang berulang tahun, silakan berdiri kalau karena akan didoakan. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka. Buka jalan campur tangan, dan kiranya Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan, kiranya membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan, dan biar Roh Kudus menuntun mereka semuanya mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patah, hancurkan semua dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Tutup kuasa kuasa darah-Mu dan pagari mereka dengan tembok-tembok api-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kembali jemaat Tuhan saya jemput panggil berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam firman Tuhan saat pagi hari ini. Nama Yesus
segala pujian penghormatan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang memulihkan. Amin. Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Amin. Nama Yesus memberi pengharapan bagi kami. Amin. Sebab nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Terimalah segala pujian pengagungan kami saat pagi hari ini. Kiranya semuanya boleh menyenangkan akan Tuhan. Amin. Dan mari sempurnakan lebih lagi. Sehingga semakin hari yang boleh semakin memberi yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami rindu mendengar akan firman-Mu. Sebelumnya mari sucikan dan kuduskan segenap keberadaan hidup kami. Agar kami layak menerima akan firman-Mu. Dan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Mari memberkati hamba-Mu dengan urapan yang baru. Nyatakanlah apa menjadi isi hati dan kehendak Tuhan bagi kami lewat hamba-Mu saat ini. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya. Yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan saat pagi hari ini. Sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami semua. Dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita buka Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Jika saudara sudah temukan, kita akan sambut firman Tuhan. Mari kita baca. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11. Kita baca. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan topik menjadi dewasa. Menjadi dewasa di dalam Kristus. Menjadi dewasa di dalam Kristus, satu ayat lagi kita mau baca. 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Ya, kita baca bersama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini sambil kita juga mulai merenungkan sudah berapa lama kita menjadi orang percaya. Sejak saudara dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi orang percaya, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita adalah orang yang sudah lahir baru, sudah berapa lama? Dan setelah kita merenungkan dan menemukan sudah sekian lamanya, mari kita renungkan juga. Apakah kita sudah mencapai satu tingkat kedewasaan dalam Kristus? Tentu saja ini ada hubungannya dengan
kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Kristus itu sudah sampai di mana tingkat kedewasaan kita di dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat tadi, Tuhan menghendaki setiap orang percaya itu menjadi dewasa di dalam Kristus. Artinya ada hubungannya dengan imannya. Dan kalau bicara soal iman, itu bukan cuma kegiatan ibadah, bukan hanya sekedar kegiatan kita berdoa, berpuasa, dan datang kebaktian dan lain sebagainya, tapi sampai kepada jati diri orang itu sebagai orang percaya. Keberadaannya, pola hidupnya, segala sesuatu menyangkut dirinya, perilakunya. Nah, kenapa? Mari kita renungkan. Sebagai seorang anak manusia, menjadi tua itu kodrat. Mau dengan tidak mau seorang anak manusia begitu dia lahir masih bayi, satu saat sesuai dengan perjalanan waktu dan usianya, maka dia akan menjadi tua. Kita pun juga semua akan menjadi tua. Yang remaja, yang bayi akan menjadi kanak-kanak, menjadi tunas remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa muda, dan menjadi dewasa, dan menjadi tua, dan menjadi lansia, dan berangkat check out dari dunia ini. Atau meninggal dunia. Bagi orang percaya pulang ke rumah Bapa. Jadi itu sudah kodrat secara alamiah. Tapi menjadi dewasa itu bukan kodrat, pilihan. Mau tidak. Jadi kita harus bedakan ya. Makanya yang kita temukan ada orang yang usianya sudah sebenarnya bukan lagi kanak-kanak. Tapi cara bicara kayak kanak-kanak, tingkah laku kayak kanak-kanak, cara berpikir kayak kanak-kanak, seperti ini katakan Paulus. Tapi setelah menjadi dewasa, Paulus berkata, aku tinggalkan semuanya itu. Berarti dia juga dulu pernah. Karena itu semua orang mengalami itu, karena itu adalah sesuatu yang alamiah. Nah inilah, tetapi untuk menjadi dewasa ini pilihan. Makanya dikatakan aku tinggalkan. Berarti dia harus bertindak meninggalkan. Bicara kanak-kanak, pikiran anak-anak, tinggal aku anak-anak, dan lain sebagainya. Sama juga kita sebagai orang percaya. Ada orang percaya sudah sekian lamanya menjadi orang percaya, tetapi tidak pernah dewasa di dalam Kristus. Tidak pernah dewasa di dalam Kristus. Tetap kanak-kanak, pikiran kanak-kanak, sifat dan semuanya. Makanya dikatakan sifat kanak-kanak itu kutinggalkan, kata Paulus. Nanti sebentar kita bahas itu. Jadi itu sudah alamiah, sifat itu sudah melekat pada diri seorang anak. Pada sesuai kodrat, karena dia masih anak-anak. Tapi adalah aneh kalau orang sudah usianya dewasa, tetapi keberadaan pola pikirnya, bicaranya, tingkah lakunya, sikapnya kayak anak-anak. Nah, itu dapat kita temukan di mana saja dalam kehidupan pergaulan sehari-hari dengan siapapun, orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau ini dikatakan menjadi dewasa di dalam Kristus juga berarti kita juga bisa temukan di dalam gereja Tuhan, dalam jemaat Tuhan. Karena Tuhan menghendaki setiap orang percaya itu menjadi dewasa di dalam Kristus. Walaupun
walaupun usia itu berjalan secara alamiah dan secara kodrat orang semakin menjadi lebih tua. Tapi kalau dalam perjalanan hidupnya sampai kepada usia tertentu, keberadaan dirinya belum menjadi dewasa, itu karena memang dia tidak mau jadi dewasa. Makanya dia menjadi dewasa itu pilihan. Sama juga di dalam Kristus. Walaupun orang itu sudah sekian lamanya kita berada menjadi orang percaya, tetapi kalau kita tidak pilih untuk menjadi dewasa, tetap tidak dewasa. Makanya orang dulu berkata, "Sota tua-tua di gereja persis anak-anak." Nah ini dia, ya kan? Nah, nanti kita pasti tahu dari mana indikator untuk dapat mengetahui orang itu dewasa atau tidak dewasa. Alkitab juga menulis itu. Ya, nah ini dulu kita lihat ya. Jadi yang pertama itu adalah kita perlu tahu dulu apa itu tanda-tanda ketidakdewasaan. Tanda-tandanya dulu. Ya, tanda-tanda ketidakdewasaan. Ini saya tidak boleh tulis begini, nanti dikira nyanyi itu Tuhan. Ya, tanda-tanda dulu ketidakdewasaan. Mari kita buka di Korintus. 1 Korintus 3. Tadi kita sudah baca ayat 1-nya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Ya, saya baca dulu ayat 1, saudara ayat 2. Ayat 3 kita baca sama-sama. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ganti. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ini tandanya. Apa tandanya? Dikatakan ada perselisihan. Ada iri hati. Jadi Alkitab memberikan kita indikator tentang hal tersebut. Perselisihan ini juga tidak ditulis secara rinci. Ada banyak bentuknya, pokoknya perselisihan. Dan perselisihan itu kemudian juga bukan cuma perselisihan kemudian selesai. Ini jemaat Korintus, ini jemaat yang paling banyak persoalan. Dalam banyak hal. Ya. So kikir kalau makan rakus sekali, baku rampas. Aduh, ini parah ini jemaat ini, Korintus ini. Kemudian ada lagi berpihak-pihak. Ada lagi. Jadi benar-benar mereka nilai-nilai ilahi ataupun nilai-nilai daripada iman itu yang menunjukkan kedewasaan dalam Kristus. Itu tidak ada pada mereka. Paulus menjumpai ini masalah. Karena di situ ada kelompok-kelompok. Makanya Paulus berkata, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bayangkan, dari dulu sudah modelnya begitu, yang seharusnya sekarang sudah dewasa, tetapi ternyata tidak bisa dikasih keras. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras.
Jadi itu sama dengan orang itu tidak bisa ditegur dengan tegas atau keras. Ada juga, memang kita perlu bedakan apa keras, apa tegas, apa kasar. Kita bicara soal kasar. Jadi apa? Apa yang biasa kita lakukan kepada kanak-kanak? Kita semua punya anak kan? Apa yang kita biasa lakukan kepada anak-anak karena dia masih kecil? Bujuk, ya kan? Nah, ini dia. Dibujuk. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena mereka belum bisa menganalisa apa yang mereka sedang alami. Mereka belum tahu apa, belum punya wawasan untuk mengerti duduk persoalan. Belum punya pengetahuan sampai ke tingkat itu. Apa bahayanya? Mereka belum tahu. Makanya ulang-ulang mereka lakukan. Sehingga harus disampaikan cara dengan menu susu. Tidak boleh nasi kuning, menu susu. Nah, kenapa? Karena masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Tetapi ini aneh, saudara. Filosofi di luar sana saja mengatakan dunia ini keras, kehidupan keras. Jangankan gitu bilang dunia. Orang dari daerah mau ke ibu kota, aduh di sana itu kehidupan keras. Jadi berarti memang orang-orang yang sudah siap. Mental siap semua untuk menghadapi apa yang namanya kerasnya kehidupan di dunia ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan kita anggap makanan, banyak hamba Tuhan mengidentikan makanan keras itu khotbah-khotbah keras. Bukan itu. Dan ada memang gereja tertentu yang sangat bangga karena gembalanya khotbahnya keras. Kalau om itu, orangnya keras itu dia. Saya bilang, keras apa? Jadi makanan keras itu bukan cuma kita dapatkan dari mimbar seminggu sekali, bukan. Kehidupan kita hari-hari, kalau kita tidak mau dewasa dan tidak memilih untuk menjadi dewasa, saya sudah katakan, setiap orang itu diperhadapkan dengan realita kehidupan yang tidak dapat dihindari tapi harus dihadapi, dan ini keras. Itu keras, itu makanan keras. Saya kasih contoh secara umum hari-hari. Kenapa anak-anak itu ada hukumnya harus dilindungi sampai kepada usia sekian? Karena sebagian besar anak umumnya belum tahu apa yang namanya bahaya. Ada juga orang tua yang biar dia alami sendiri supaya dia mengerti. Ya, ada tingkat usia yang memang dia harus mengerti dan dia alami sendiri. Tapi dalam usia tertentu, yang mana apalagi ada anak yang tahu bahaya, ada anak yang memang penakut, tapi ada anak yang terlalu berani karena dia tidak takut bahaya. Itulah tugas kita orang tua, melindungi. Jadi kita lihat di sini, saudara. Ini tidak beda. Kalau kita tidak mau menjadi dewasa, kita ini dikelilingi dengan segala macam bentuk kekerasan hidup
yang harus iman kita bisa menjawabnya. Dan iman kita itu juga tergantung menjadi jati diri kita. Tidak hanya sekedar jawaban doa. Nah, inilah yang terjadi. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan. Nanti akan lebih jelas lagi kenapa kok sekarang pun ini kamu belum bisa. Jadi kalau kita sederhanakan ini kalimat, dari dulu kita sok kasih susu. Kenapa? Karena kamu belum dapat menerimanya. Anehnya disambung oleh, dan Paulus menemukan sekarang pun ya, kamu belum dapat menerimanya. Mari kita renungkan. Nah, memang ada saat seorang itu masih anak-anak, mulai dari lahir seorang anak selalu diperlakukan dengan lembut. Dia pipis dengan pakaian dia buang kotoran juga. Semua dilayani sampai kepada semaksimalnya. Kita bersihkan kotorannya, kita ganti pop dan lain sebagainya. Karena masih anak-anak, belum tahu apa-apa. Tapi bagaimana kalau dia sudah mulai umur sekian tahun, 10 tahun, baru ini masih anak juga, 10 tahun kan masih di bawah umur. Masih pipis di celana. Kira-kira bagaimana? So masuk SD kelas sekian, dia mesti bawa pampers, atau dia mesti bawa celana ganti. Ada orang pernah menceritakan, dia sampai tua ngompol terus. Ini kan aneh. Nah, jadi di saat-saat dia mau dikasih mengerti, maka ada teguran, bukan cuma lagi lembut, tapi teguran. Mulai dari teguran yang biasa sampai kepada teguran yang keras sampai kepada sanksi. Kalau kita tidak mau katakan straf atau hukuman. Jadi saudara, itu adalah proses yang sudah terjadi. Makanya kamus itu menjelaskan dewasa itu dewasa karena usia. Kalau dihitung dari umur, dia so tua, dia sudah umur sekian. Dewasa juga di dalam hal kelamin, artinya saatnya untuk dia bisa menikah karena dia sudah puber, dia sudah mens, dan lain sebagainya. Laki-laki maupun perempuan. Dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertingkah. Jadi banyak, cukup luas ini apa yang namanya dewasa. Tapi kita tidak sulit untuk memahaminya karena itu menyangkut diri kita sendiri yang kita alami setiap hari. Nah, jadi apa yang kita baca tadi di dalam kebenaran firman Tuhan, ada terjadi di Korintus. Gereja Tuhan memiliki orang-orang yang seperti ini. Dan itu cukup lama kalau kita tidak usah hitung tahunnya. Tapi dari kalimat Paulus, dulu aku menasihati kamu, aku bicara kepadamu tidak bisa seperti orang rohani yang mengerti. Karena kamu belum dapat menerima. Jadi aku beri susu kepadamu. Dan sekarang pun juga kamu belum bisa terima. Karena sebagai hamba Tuhan, maka saya bisa renungkan. Capeknya ini Paulus, kasihan. Orang-orang yang dia bimbing yang harusnya sudah dapat diandalkan, sudah dapat menjadi tiang penopang dalam rumah Tuhan, kata Alkitab. Kita sudah pelajari itu. Tapi ternyata nggak bisa. Karena kalau orang-orang yang tidak dewasa di dalam Kristus ini,
ia tidak dapat menjadi tiang penopang, kita tidak dapat berbuat banyak. Kenapa saudara? Karena kita sendiri orang yang sedang diurus oleh Tuhan. Melalui sifat kekanak-kanaan ini. Kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kita tidak bisa jadi dewasa. Nah, itulah sebabnya mengapa gereja Tuhan tidak banyak yang bisa dia capai. Saudara tahu, kalau berdasarkan ayat yang kita baca sebagai tanda-tanda orang yang tidak dewasa, saudara, apa yang saudara bisa bayangkan dari sebuah jemaat Tuhan di mana di dalamnya orang-orang percaya yang sebenarnya sudah lahir baru tapi tidak dewasa, dan tanda-tandanya itu adalah pertikaian, perselisihan, iri hati, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Maka gereja itu akan hanya mengurus internalnya sendiri dan bukan menjangkau jiwa-jiwa, tapi mengurus internalnya sendiri. Satu dengan yang lain bermasalah, satu dengan yang lain sudah, luar biasa. Yang saya rasa sangat kaget ketika ada gambar gambar di Google dari, saya tidak tahu filosofi dari mana itu. Seorang hamba Tuhan memberikan filosofi gereja itu adalah bengkel, gereja itu adalah rumah sakit. Saya bilang dari mana? Sedangkan dikatakan gereja adalah eklesia. Gereja adalah orang percaya yang berdiri tegar, kokoh, kuat, tidak terkalahkan, dan dibangun di atas Petra. Bagaimana bisa gereja jadi bengkel? Bagaimana bisa gereja jadi rumah sakit? Berarti isinya bukan orang percaya. Gereja harus menjadi kekuatan rohani karena mereka adalah orang-orang percaya yang sudah lahir baru dan menjalani hidup baru. Kecuali gereja Tuhan, umatnya tidak menjalani hidup baru, cuma lahir baru, tidak ada guna. Kalau orang hanya hidup baru, lebih baik dia langsung pulang ke sorga. Kalau tidak mau menjalani hidup barunya, orang lahir kan untuk hidup. Makanya gereja tidak dapat mencapai banyak hal. Karena sebagian gereja merasa dirinya hebat karena kita gereja lahir baru. Ya, tapi mana itu hidup baru? Jangan cuma lahir baru, hidup baru. Karena inilah yang dijalani. Karena kita lahir masih bayi. Bertumbuh menjadi dewasa. Berarti dia menjalani hidup barunya. Bukan cuma lahir baru. Dan itu sebabnya juga kenapa ada bimbingan khusus bagi bayi-bayi Kristen yang baru lahir. Melalui apa? Pemuridan. Supaya mereka itu mengerti firman. Mereka itu tahu apa yang harus, bagaimana menjadi orang percaya. Nah, oke, itu tanda-tanda. Ya, jadi kalau masih ada hal-hal yang tidak dapat dia atasi. Ketika ia menghadapi realita dalam hidupnya dan dia tidak bisa menghadapinya dengan iman, maka segala keberadaannya sebagai manusia duniawi itu yang akan tanggapi. Jadi tidak heran ada iri hati, ada dengki, ada perselisihan, ada sakit hati, ada juga sensi. Nah, saudara, memang kita masih manusia lahiriah, itu memang benar. Siapa yang tidak tersinggung ketika dia dimaki dan digosipkan? Tersinggung semua orang. Kalau dia tidak tersinggung, omong kosong. Tetapi apakah imannya dapat mengatasi ketersinggungan itu? Ya kan? Siapa yang tidak malu ketika ada sesuatu yang dihadapi? Ya rasa malu juga. Tetapi mengapa ketersinggungan lebih kuat daripada pembentukan karakter? Mengapa rasa malu itu lebih kuat daripada pertobatan? Makanya saya katakan, ini yang sering terjadi.
Jadi harga diri, status diri secara manusia itu jauh lebih berharga daripada ia mau merubah diri, mau merubah karakter. Jadi tidak heran kalau orang-orang, saya sering katakan, semakin orang senior semakin perlu bertobat. Karena orang senior itu yang paling susah bertobat. Kenapa? DP kesenioran lebih kuat daripada pertobatan. Nah, kita lihat di sini, ya. Oke. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi dalam hal apa saja kita boleh seperti kanak-kanak. 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Hanya ini kekanak-kanakan dalam hal ini yang bisa dipertahankan, yaitu 1 Korintus 14 ayat 20. Sudah? Baca. Saudara-saudara, baca. Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Sederhananya, bodohlah berbuat jahat. Karena anak-anak belum tahu berbuat jahat kan. Tetapi dewasa dalam apa? Pemikiran. Jadi kalau dunia ini mengharuskan kita memilih untuk menjadi dewasa karena ini kehidupan yang keras. Dewasa di dalam kita bersikap, di dalam kita memahami, dalam pemikiran, dalam berperilaku, dalam berbicara, semua sama juga di dalam Kristus. Tidak beda. Oleh karena setiap tantangan hidup itu adalah tantangan iman dan kita harus jawab dengan iman kita. Kalau kita tidak dewasa di dalam Kristus, bagaimana iman kita bisa menemukan jawaban atas apa yang sedang kita hadapi? Ini, apa makna yang sedang kita hadapi? Ya. Saya tadi sudah sampaikan, seorang hamba Tuhan yang panik karena sedang mengalami Omikron yang tidak berbahaya itu. Dan paniknya minta ampun. Paniknya apa? Mau cepat pulang tapi tidak bisa pulang. Kenapa tidak bisa menangkap Roma 8 ayat 28? Segala sesuatu turut bekerja. Tuhan turut bekerja mendatangkan apa? Kebajikan. Kenapa tidak bisa ditangkap sebagai pembentukan karakter dalam hal kesabaran? Makanya saya katakan pandemi ini, saya tidak berani bicara takbur, mengatakan oh syukur ada pandemi, tidak. Tapi pandemi ini, kehadiran pandemi benar-benar ujian jati diri bagi gereja sebagai institusi, gereja sebagai eklesia, dan orang-orang percaya pribadi dan hamba-hamba Tuhan takbur yang ngomongnya besar di atas mimbar. Harus mempertanggungjawabkan. Makanya gereja-gereja Tuhan ditantang kan. Ayo silakan pendeta kesembuhan bikin KKR di lapangan untuk kesembuhan COVID. Itu kan ada keluar di mana-mana. Kenapa mereka bersembunyi di gua tidak keluar? Ini ujian jati diri. Kita sudah diajar bahwa firman Allah itu bukan cuma berkuasa, tapi firman Allah itu hidup. Hidup. Dia menjadi kenyataan, dia menjadi peristiwa. Jadi semua peristiwa yang kita sedang hadapi itu adalah wujud firman Allah yang hidup. Kita harus sadari itu. Jadi sekarang,
mungkin pernah berkhotbah, jangan khawatir. Ternyata sendiri khawatir. Dan tidak mungkin bisa berkata jangan khawatir kalau kita sendiri belum pernah mengalaminya. Dan bagaimana mengatasinya. Kecuali kita hanya mengkhotbahkan karena ada tertulis jangan khawatir. Janganlah kamu takut. Tidak mungkin kamu bisa mengatakan jangan takut kalau belum pernah mengalaminya. Kecuali hanya baca kalimat dari ayat. Tapi dia tidak tahu bahwa kalimat ayat itu bukan cuma firman Allah, itu bukan cuma kalimat. Dia akan menjadi hidup, menjadi peristiwa dan kejadian. Bagaimana kita bisa berkata dalam Mazmur 23 yang berkata, ketika aku berjalan dalam lembah bayam-bayam maut atau lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Pak Mazmur sudah alami. Kalau kita kan cuma nyanyikan sebagai paduan suara atau vokal grup, janganlah kamu. Ini dia. Maka jadi ujiannya, artinya setiap harap pengkhotbah mempertanggungjawabkan khotbahnya kembali kepadanya di saat pandemi. Jangan khawatir saudara-saudara, Tuhan pelihara, Tuhan buka jalan. Sekarang dia tuai apa yang dia sampaikan itu. Nah, kita lanjut sekarang. Ya, sekarang ini tanda-tanda. Yang kedua kita mau dalami tentang kedewasaan itu pilihan. Kita harus pilih, tidak bisa tidak. Sederhana dalam segala hal. Tidak usah jauh-jauh, kenapa anak kita masukkan di playgroup, kemudian kita masukkan ke TK, lanjut SD, SMA, sekolah lanjutan pertama, lanjutan atas, dan seterusnya. Supaya ia mendapat wawasan. Dengan wawasan dan pengetahuan yang dia miliki, dia tahu, oh ini dunia, ini tuh ilmu ini tuh ini dan sebagainya. Karena semua itu akan membawa juga ini dengan bertumbuhnya dia punya kedewasaan menghadapi kalau memang dia pilih itu. Pilihan. Ibrani 5. Ibrani 5 ayat yang ke-11. Ibrani 5 ayat yang ke-11, saya baca dulu, kita gantian ya. Oke, saya bacakan. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ganti. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ini berlaku baik secara umum di dunia maupun juga di dalam Kristus. Jadi diukur lamanya kamu menjadi orang percaya, kata ayat ini, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Karena sudah banyak yang mereka tahu. Jadi kita lihat ini ya. Jadi walaupun dia orang itu belajar, pengetahuan makin bertambah, tapi kalau dia tidak mengetahui banyak hal, tapi kalau dia tidak pilih untuk menjadi dewasa, tidak bisa. Ini kita baca. Sebenarnya sudah patut menjadi pengajar. Tapi belum bisa. Kenapa? Karena kamu masih perlu memerlukan susu. Bukan makanan
keras. Dan itu adalah orang yang tidak dapat mengenal kebenaran. Saudara, sekalipun kita lama di dalam Kristus, sekalipun kita sudah belajar pemuridan firman Allah, asas-asas iman Kristen, tetapi kalau apa yang kita pelajari sebagai pengetahuan tidak kita lakukan, kita tidak akan pernah masuk dalam apa namanya pendewasaan untuk menjadi dewasa. Kita tahu. Nah ini saudara ya. Nanti kita lihat bagaimana tahap-tahapannya, sebentar saya bagikan. Tidak bisa menjadi dewasa. Kita cuma tahu sampai di situ. Tapi begitu itu kita alami, ternyata kita tidak bisa lakukan. Ya saya sudah kasih kesaksian tadi. Tentu pendeta ini pernah berkhotbah kan, jangan takut, jangan khawatir, jangan panik. Tapi ketika itu terjadi, ternyata dia tahu ada ayatnya. Bahkan pasti dia sudah pernah khotbahkan. Tapi ternyata dia tidak bisa lakukan. Nah, kenapa? Berarti tidak dapat juga menganalisa. Padahal dunia di luar saja bisa menganalisa dengan satu kalimat begini. Setiap peristiwa ada hikmahnya. Kalau di dunia sekuler bisa memakai kalimat itu, apalah pula kita seharusnya lebih tahu. Firman Allah berkata kan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihinya. Nah ini dia. Nah kalau itu saja kita tidak bisa tangkap dan pahami sampai di situ, bagaimana kita bisa melakukan? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah pilihan ya. Saudara tidak pilih menjadi dewasa, saudara tidak akan pernah jadi dewasa sekalipun sudah tahu firman. Sekalipun sudah belajar, sekalipun sudah mengenal. Harus ada tindakan karena ini adalah pilihan. Dan apa itu tindakannya? Tinggalkan. Tinggalkan kekanak-kanaan. Tinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, tidak bisa. Tinggalkan. 1 Korintus 13 ayat 11. Kita baca. Tadi natsnya kita sudah baca. Kita baca ulang. 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 13 ayat 11. Balik ya. Sama-sama 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sampai di sana dulu ya. Berarti apa? Keadaannya memang masih kanak-kanak. Maka dapat dimaklumi. Dapat dimaklumi. Tapi ketika kita sudah dewasa, tetapi tetap mempertahankan sifat kanak-kanak itu, jangan marah saudara, jangan kecewa. Tidak ada siapapun yang mau memaklumi saudara di dunia ini. Di gereja pun tidak ada. Jadi kadang-kadang orang tidak siap mental untuk tidak dimaklumi. Nah ini yang perlu kita sadari. Jadi jangan kita mengatakan, aduh pastor, oh kalau di gereja sana pastoralnya bagus. Kalau di gereja A pastoralnya tidak bagus. Kalau di gereja C pastoralnya bagus. Nah lain sebagainya. Saudara, jangan lupa.
kita perlu memahami keadaannya. Jangan kita lupa bahwa kita sendiri harus menjadi dewasa. Kadang-kala gereja pemimpin-pemimpin ataupun juga hamba Tuhan menjerumuskan orang untuk atau membiarkan orang tetap kanak-kanak dengan alasan pelayanan pastoral. Saya pernah menegur seorang hamba Tuhan, kalau kamu tidak robah kamu punya cara seperti ini, dosa pun kamu aminkan. Makanya cukup lama gereja Tuhan, orang-orang kenapa tidak ini? Oh, jangan dia. Jadi jemaat-jemaat ini sebenarnya kasihan jadi korban ya. Dibujuk dengan pelayanan, diikat dengan jabatan di gereja supaya dia tidak kemana-mana. Ini semua konyol yang sangat-sangat tidak pernah direstui oleh Tuhan untuk melakukan itu. Gereja adalah sumber ataupun adalah tempat training center daripada segala sesuatu dalam kehidupan itu. Tempat pelatihan dalam segala hal yang dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, mari kita lihat. Sekarang dikatakan, itu dulu aku anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku apa? Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, kata Paulus. Aku tinggalkan. Aku tinggalkan karena aku sudah dewasa. Inilah namanya pilihan. Pilihan, saudara. Ya. Minggu lalu kan kita belajar tentang apa? Berjuang untuk iman. Sehingga menghasilkan perjuangan iman. Jadi memang itulah kehidupan orang percaya. Karena ditetapkan hidup oleh iman, berarti iman kita lah yang menghandle segala realitas hidup. Sehingga disitulah kita mendapatkan pengalaman-pengalaman iman dalam ketaatan kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tinggalkan itu. Mungkin saja satu saat masih muncul, tinggalkan. Kalau dia masih muncul, tinggalkan. Memang kita manusia lahiriah. Tetapi apakah kita mau memelihara akan keberadaan ini dalam kehidupan kita atau tidak? Ya. Nah, kita lihat. Kenapa kita harus tinggalkan? Karena kita harus memahami makanan keras itu bukan cuma khotbah keras dari mimbar, bukan. Bukan cuma perlakuan-perlakuan kekerasan di tempat di mana kita berada, tetapi yang jelas semua realita hidup yang kita hadapi itu selain Tuhan mendatangkan kebajikan, iblis juga berusaha supaya apa yang kita hadapi menumbangkan iman kita. Masih ingat minggu lalu saya jelaskan Ayub? Iblis tidak berurusan dengan kekayaan, tidak berurusan dengan kehormatan Ayub, ataupun juga tidak berurusan dengan anak-anaknya. Tapi kenapa dia lakukan itu semua? Hanya satu tujuan, menumbangkan imannya Ayub. Tapi ternyata Ayub tetap berkata, segala puji bagi Tuhan. Dia memberi, dia mengambil. Nah ini dia. Jadi itulah sebabnya saudara, kita harus paham apapun yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari bisa punya kemampuan menumbangkan iman kalau kita tidak menjadi dewasa. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Sudah? Ya, baca. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara renungkan kalimat itu, saya ulangi ya, camkan baik-baik.
makanan keras adalah untuk orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi orang dewasa itu dia bisa menganalisa dengan baik. Dia bisa memetakan peristiwa dan menemukan duduk persoalan yang sebenarnya. Dengan dapat memetakan persoalan apapun, menemukan penyebabnya, disitulah kita bisa tahu dan mencari jawaban dari firman. Di dalam membimbing hamba-hamba Tuhan, saya selalu ingatkan ketika mereka menghadapi masalah. Tidak usah dulu, sekarang kamu petakan dulu. Petakan itu masalah, baru bisa tahu jelas apa yang akan dilakukan. Kalau kamu tidak dapat memetakan situasi, kondisi, kamu tidak akan tahu apa yang harus dilakukan karena tidak tahu. Dia punya persoalan, dia punya masalah, tidak bisa dipetahkan. Nah, jadi kita baca di sini, mempunyai panca indera yang terlatih. Bisa tangkap itu kalimat? Dengan panca indera yang terlatih, orang itu bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau panca indera tidak terlatih, dia belum bisa. Apa arti kata panca indera terlatih? Berarti hal-hal itu bisa berulang-ulang terjadi menimpa kita. Berapa kali saudara merasa tersinggung karena perkataan seseorang? Terus apa reaksi saudara? Kenapa bisa tersinggung? Ya ada perasaan, ada harga diri. Kira-kira kalau sudah satu kali sudah terlatih? Belum, karena itu berarti baru mengenal bentuk peristiwanya. Di mana saudara entah apa yang saudara alami dan saudara sangat dipermalukan dan tersinggung. Kenapa bisa tersinggung? Ya jelas kita ada harga diri, ada ini. Tetapi kalau dikatakan panca indera yang terlatih, nikmatilah berulang-ulang rasa tersinggung itu sampai saudara kemudian bisa merendahkan hati. Ini. Berapa banyak kali saudara direndahkan? Satu kali, belum terlatih. Belum terlatih. Orang-orang yang sudah terlatih berarti dia orang-orang yang adalah orang yang sudah mengalami berulang-ulang yang namanya pembentukan karakter. Dan pembentukan karakter saudara tidak dapati di dalam doa. Saudara dapati dalam kehidupan nyata, dalam hidup sehari-hari. Doa menguatkan iman saudara untuk tetap bertahan. Dan sama itu. Tapi bukan hadiah. Pembentukan karakter itu bukan hadiah, itu proses. Itu hadirnya peristiwa-peristiwa yang sehubungan dengan karakter kita. Supaya kita bisa memiliki karakter Kristus. Oke, kita selesaikan. Yang berikut atau yang bagian bagaimana Tuhan, bagaimana pihak Tuhan menangani umatnya untuk dapat menjadi dewasa. Efesus 4. Efesus 4
ayat 11 mulai. Udah? Nah, ini juga beberapa ayat, jadi kita bergantian ya. Saya baca duluan. Saya baca ayat 11 mulai. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Lanjut. Ya, untuk itu. Supaya apa? Supaya sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjut. Ternyata di seluruh penjuru kita berhadapan dengan realita-realita untuk kita menjadi dewasa. Termasuk juga di sini tentang iman yang terombang-ambing. Karena apa? Karena masih kanak-kanak. Jadi kalau kita tidak dewasa dalam Kristus, di dalam memahami firman-Nya dan melakukannya, sehingga kita tidak punya pengalaman iman yang kita alami, sangat mudah sekali terombang-ambing dengan angin-angin pengajaran. Bukan cuma angin-angin pengajaran yang ada hubungannya dengan teologis, tapi juga angin-angin pengajaran pemutarbalikan fakta-fakta pengetahuan, pembodohan sains dan lain sebagainya, sehingga kita itu terombang-ambing. Makanya kenapa ada yang kalau saya bahasakan dengan bahasa populer, ada yang namanya hoax. Berita bohong. Berita bohong tentang pengetahuan, berita bohong tentang situasi kondisi. Dan saudara tahu beberapa kejadian yang dahsyat sampai kepada peperangan tingkat hebat di dunia ini, asal mulanya hanya hoax, tapi belum seperti sekarang medianya. Dulu masih namanya propaganda, lewat radio, lewat selebaran, lewat traktat. Ini dia. Saya jadi heran. Aneh. Kok ada sekelompok hamba Tuhan yang mengatakan itu vaksin itu antikris? Ada chip. Ini kan pembodohan sains. Itu asap yang berekor panjang di angkasa itu, di udara, itu adalah penyebaran penyakit. Kalau itu penyebaran penyakit, selama ditembak itu. Sedangkan pelanggaran wilayah udara saja tanpa izin ditembak. Pesawat itu digugurkan. Apalagi enak-enak mau, ini apa? Pembodohan sains. Makanya kita perlu punya wawasan dan mengerti. Demikian juga tentang firman. Saya sudah ulang-ulang katakan kalimat berangkai. Pemahaman yang keliru akan memproduksi sikap yang keliru. Sikap yang keliru akan memproduksi tindakan yang keliru. Tindakan yang keliru akan memproduksi kefatalan. Kalau pemahaman kita benar, sikap kita akan benar, tindakan kita akan benar. Begitu juga kenapa kita perlu belajar firman. Supaya kita ketahui isi firman itu untuk kita lakukan, bukan untuk pengetahuan saja. Walaupun dimulai dari harus mengetahui.
Dengan kita melakukan, disitulah kita bertumbuh sampai kepada tingkat pertumbuhan kedewasaan yang ada di dalam Kristus. Bayangkan, hanya untuk jemaat menjadi dewasa disediakan rasul, nabi, ya, disediakan penginjil, disediakan pengajar, disediakan gembala. Apalagi? Nah, ini yang perlu saudara. Saudara berada di sebuah jemaat lokal, saudara bukan gereja YouTube. Makanya saya sudah ingatkan, jangan cari firman di YouTube. Cari firman di gereja, bukan di YouTube. Karena tidak ada yang akan mengajar saudara di YouTube. Makanya diajar pemuridan. Banyak orang jadi korban YouTube, menjadi bingung. Kalau orang itu belum ada firman, mungkin dari kepercayaan lainnya silakan. Tapi kita sudah diajarkan firman Allah tertanam di dalam sebuah jemaat lokal. Dan di situ kita berakar, bertumbuh, bertunas, berbunga, dan berbuah. Ini yang perlu kita pahami. Cari pengetahuan di YouTube, bukan cari ayat. Mbak Tuhan kadang-kadang juga kehabisan khotbah, buka YouTube, kemudian yang YouTube dia khotbahkan, orang khotbah. Alkitab berkata itu pencuri-pencuri firman. Ya, ada satu topik yang akan saya seminarkan, pencuri-pencuri firman. Itu khusus hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi tidak mau capek-capek, pokoknya ambil saja orang punya firman. Nah, jadi inilah tingkat kedewasaan. Coba di atasnya. Ya, 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Aduh, panjangnya ini perjalanan sampai akhir hidup. Kita dibentuk untuk menjadi seperti itu. Nah, mari kita pahami ini. Mari kita sediakan diri kita, seluruh keberadaan hidup kita untuk menjalani ini. Menjadi dewasa di dalam Kristus. Sehingga apapun yang saudara hadapi, dapat memahami kebenaran firman, bagaimana memetakan masalah itu, apa hikmah yang ada di dalamnya, sekalipun itu mungkin menyakitkan, sekalipun itu mungkin menyinggung saudara, dan mungkin sangat tidak enak, tetapi kita memahami firman. Sehingga kita dapat juga berpikir dewasa di dalam Kristus, dan mengambil tindakan yang dewasa di dalam Kristus, bukan dengan manusia lahiriah kita yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Lebih dalam lagi kita nyanyikan pujian itu. Kornya saja. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami boleh belajar dari kebenaran firman. Roh Kudus memeteraikannya di dalam kehidupan kami, agar kami terus bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Sehingga kami boleh menjadi tiang-tiang penopang di dalam rumah Tuhan. Dan juga kami boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus sebagai roh penolong yang diutus untuk menolong kami. Karuniakan roh hikmat, akal budi, hikmat daripadamu, untuk kami boleh memahami segala realitas hidup apapun yang kami alami, kami hadapi, sehingga kami tidak mempertahankan kekanak-kanaan kami, tetapi kami boleh tumbuh dewasa dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir. Engkau mengenal setiap pergumulan dan setiap apapun yang mereka hadapi, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dan pertumbuhan rohani mereka. Semuanya Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan mengadakan segala perkara dan bawa mereka seluruh jemaat-Mu menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa bagi mereka yang sakit, yang secara khusus juga mengalami Omikron ini. Tuhan tolong teguhkan hati mereka, damai sejahtera memenuhi hati mereka, sehingga mereka dengan sukacita dapat memahami dan memperoleh hikmah daripada segala apa yang mereka alami saat ini, bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik dan tidak pernah meninggalkan kami, melainkan mendatangkan kebajikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati akan saudara-saudara kami yang tidak hadir ataupun juga yang mengikuti ibadah lewat online maupun di live streaming ini. Tuhan jamah mereka semuanya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden dan Wakilnya, seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan semua desa dan dusun-dusun. Seluruh aparat beri roh takut akan Allah, dan roh hikmat, akal budi, dan hati yang bijaksana. Mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan yang punya langit dan bumi. Terima kasih Bapa. Terima kasih, memberkati tenaga medis dan para medis yang masih juga menanggulangi dan Tuhan menangani akan COVID yang masih ada ini. Tuhan semuanya angkat dan berlalu, dan Tuhan berikan tubuh yang sehat, kekuatan daripada-Mu bagi para tenaga medis dan para medis. Terima kasih Bapa, memberkati akan aparat keamanan, TNI, Polri, semuanya, pribadi-pribadi yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, memberkati akan pembangunan gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberkati akan seluruh jemaat yang telah mengambil bahagian, dan panitia yang sudah mengerjakan, dan semua tukang-tukang yang bekerja, semuanya Tuhan peliharakan dalam kasih-Mu, dan Tuhan memberkati kembali mereka yang sudah berpartisipasi apapun bentuknya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kantong tempat yang kami juga boleh pakai beribadah. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan biarlah kiranya berkat Allah turun atas seluruh jemaat-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.